memang dipandu secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui firman-firman yang suci ini, tahap demi tahap bagaimana beliau mentarbiyah dan mendakwahi umatnya. Nah, kita ini tentu berbeda, tetapi Al-Quran dan Sunnah ada di hadapan kita. Ya. Oleh Imam Malik radhiyallahu rahimahullah, dalam ungkapan yang masyhur beliau nyatakan, innahu lan yasluha akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Sungguh umat di akhir zaman ini tidak mungkin akan menjadi baik kecuali dengan menggunakan metode, manhaj, cara sebagaimana Rasulullah SAW melahirkan generasi awal. Kita tahu bahwa Rasulullah SAW menerima wahyu selama 23 tahun, dan sepanjang itulah beliau menyampaikan dakwahnya secara bertahap. Ya. Dimulai dari surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 hingga menurut salah satu pendapat, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini membawa kebenaran dan diturunkan dengan cara yang benar. Dalam surah Al-Isra ayat 116 Allah berfirman, wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini dengan cara yang benar dan turun dengan membawa kebenaran. Maka ada dua poin penting yang perlu menjadi perhatian kita, kaum muslimin, terkhusus para da'i dan kita semua, bahwa menyampaikan kebenaran-kebenaran yang terdapat dalam Al-Quran ini harus disampaikan dengan cara yang benar pula. Ya. Menyampaikan kebenaran dengan cara yang benar, sebagaimana Allah menurunkan Al-Quran ini membawa kebenaran dengan cara yang benar. Cara yang benar itu Allah jelaskan dalam ayat berikutnya, wa Qur'anan faraqnahu, dan Al-Quran itu kami turunkan secara bertahap, berangsur-angsur, litaqra'ahu 'alan nas, agar engkau wahai Muhammad membacakan, mengajarkan, mendakwahkan kepada manusia ala bukfin, yaitu secara perlahan-lahan. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan Al-Quran ini bagian demi bagian. Ya. Nah, Bapak sekalian, oleh para ulama menyebutkan beberapa hikmah kenapa Al-Quran itu harus turun secara bertahap, secara berangsur-angsur. Ya. Yang pertama adalah tathbitu fuadin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, menguatkan jiwa hati Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kenapa? Karena Nabi sebagai pembawa kebenaran berhadapan dengan tantangan, rintangan, kondisi yang sangat sulit. Nah, setiap kali Nabi menghadapi kondisi-kondisi tertentu, turun ayat untuk menguatkan jiwanya, untuk menghibur, ya, untuk memberikan keyakinan, optimisme, agar Nabi tidak goyah. Kalau Al-Quran itu didudukkan secara sekaligus, itu jelas memberatkan. Ya, nanti akan kita bahas. Jadi menguatkan. Sampai orang-orang kafir
juga sempat bertanya-tanya gitu. Wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alail qur'anu jumlatan wahidah. Ya, orang-orang kafir itu ya mungkin karena memang penasaran atau karena ngolok, kenapa Al-Qur'an itu tidak diturunkan sekaligus saja? Jumlatan wahidah. Sekaligus. Kenapa harus sepotong-sepotong? Ya, 5 ayat, kemudian terputus lagi, nyambung lagi. Allah sendiri menjawab, kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Demikianlah agar kami menguatkan hatimu wahai Muhammad. Ya. Artinya Bapak sekalian, bahwa meyakini Al-Quran ini sebagai sebuah ajaran yang harus dijalankan, dilaksanakan, dan tentu setelah memahaminya itu butuh waktu, butuh proses, dan manusia ini tidak punya kemampuan untuk menangkap, meyakini, memahami, dan menjalankan secara sekaligus. Jelas itu suatu hal mustahil. Ya. Mungkin bagi Nabi SAW secara pribadi bisa, tetapi bagi umatnya itu tidak mungkin. Maka itu yang pertama. Yang kedua adalah musayaratul hawaditsi wal waqai'. Ya. Al-Quran diturunkan berangsur-angsur dan bertahap untuk menyelesaikan setiap permasalahan hukum yang dihadapi oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Makanya ya, ayat itu turun kalau ada persoalan, kalau ada pertanyaan. Ada yang bertanya tentang ruh, yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi. Ada yang bertanya tentang hilal, ya, bulan, yas'alunaka 'anil ahillah. Ada yang bertanya tentang harta rampasan, yas'alunaka 'anil anfal. Ada yang bertanya tentang infak, yas'alunaka madza yunfiqun. Dijawab semua. Jadi itu lebih berkesan, lebih mudah dipahami kalau jawaban itu turun pada saat ada kasus. Bos sekalian, saya yakin kita yang sering mengikuti ceramah, taklim, itu punya keterbatasan dalam menangkap semua materi-materi yang disampaikan, termasuk ketika kita membaca buku. Tapi coba kita datang kepada seorang ustadz, apalagi seorang mufti, bertanya tentang satu masalah, maka tentu itu akan lebih berkesan, lebih mengena, lebih terekam, ya, lebih kontekstual. Nah, itu, ya. Dan ini banyak terjadi, ya, dalam Al-Quran. Itu yang kedua, ya, kita persingkat. Yang ketiga adalah tarbiyatul ummah an-nasyi'ah ilman wa amalan. Turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur ini dalam rangka mentarbiah umat yang tumbuh secara keilmuan dan secara amalan. Karena Al-Quran ini bukan hanya untuk dipelajari, tetapi juga untuk diamalkan. Dan jelas kalau sekaligus diturunkan, tidak mungkin akan mampu diamalkan secara keseluruhan. Memahami, meyakini saja tidak mungkin, apalagi mengamalkannya. Dan tabiat manusia, ya, yang punya tradisi lama, kultur lama, apalagi keyakinan lama, itu tidak mudah untuk kemudian beralih, meninggalkan tradisi, pemikiran, apalagi keyakinan lamanya, gitu. Maka ini perlu proses. Nah, kita contohkan salah satunya jamaah sekalian,
bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya mentarbiah kaum muslimin untuk meninggalkan satu kebiasaan yang tidak baik dengan proses yang cukup panjang. Dan kita sudah sering dengar bagaimana proses turunnya pengharaman khamar itu. Jadi minuman keras dulu itu memang biasa, itu jadi tradisi biasa gitu, bahkan menjadi kebanggaan, ya, memberi semangat gitu. Jadi pada tahapan pertama, ya Allah jadikan khamar itu sebagai minuman yang memabukkan sekaligus sebagai sumber rezeki karena diperdagangkan. Ayat berikutnya turun, ya, menyatakan bahwa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u linnas. Ini sudah mulai tahapan kedua, hendaknya ditinggalkan dengan akbaru min naf'ihima, dosanya mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Setelah sebelumnya diakui bahwa itu ada manfaatnya, dijelaskan bahwa mudaratnya, mafsadatnya, bahayanya lebih dominan. Yang ketiga, ya, dilarang pada saat-saat tertentu. La taqrabus salata wa antum sukara. Jangan mendekati salat pada saat apa? Teler. Pada saat teler. Artinya boleh aja teler, ya, kecuali menjelang salat itu. Kan 5 waktu tidak terlalu panjang itu. Ya, dihitung-hitunglah. Oh ini sempat ini, pada maghrib ini sampai isya ini. Ya, kayak ngopi aja itu Pak itu. Nah yang keempat, ya, baru turun ayat innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijzum min amali syaitan fajtanibuh. Sudah haram. Nah, Bapak sekalian, karena sudah melalui proses tarbiyah yang cukup panjang, jadi ketika ayat ini turun mengharamkan, itu enggak ada protes dan tidak berat. Ya, sampai digambarkan bahwa kota Madinah pada saat itu banjir khamar. Banjir itu di jalan-jalanan itu. Ya. Itu karena mentalnya sudah siap. Dan Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala memang tahu tabiat manusia bahwa kalau manusia itu langsung disuruh meninggalkan sesuatu tanpa pencerahan, itu juga tidak mungkin terjadi. Misalnya kaum jahiliyah yang memang sudah mendarah daging, keyakinannya itu menyembah berhala, itu tidak mudah. Ya, ini tadi ya tradisi saja, ini keyakinan. Sehingga pencerahnya juga itu butuh waktu. Ya. Dan Allah mencerahkannya itu dengan ayat yang memang tidak terlalu menohok, ya. Ya, tidak terlalu menyinggung, tetapi bisa dikatakan menggelitik dan mencerahkan. Allah SWT menurunkan Al-Alaq 1-5 itu sebagai wahyu pertama. Ya. Jadi kita tahu bahwa orang-orang musyrik itu sebenarnya bukan mengingkari Tuhan. Nah, ini yang perlu kita catat. Namanya musyrik itu menyekutukan. Menyekutukan itu artinya menduakan, mentigakan gitu ya. Nah, bukan menafikan. Jadi orang-orang jahiliyah itu ketika ditanya
tentang siapa pencipta alam semesta ini, maka jawabannya la yaqulunna Allah. Mereka akan menjawab bahwa Allah itu. Lalu ketika ditanya, kenapa ya kalian menyembah berhala itu? Jawabannya apa? Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Ya kami menyembah ini sebagai wasilah, perantara. Ya. Kita ini tidak bisa langsung. Itu namanya musyrik. Artinya meyakini adanya Allah tapi meyakini juga kekuatan ya yang lain. Ya. Tempat bergantung yang lain. Maka ayat yang pertama itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi Allah itu tidak mengatakan Iqra bismillah, Iqra bismillah. Ya. Karena itu akan membuat dia kaget, tersinggung dan resisten. Tapi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi dia disentuh dulu di situ. Mana yang lebih nyambung? Ya. Jadi bukan langsung qul huwallahu ahad. Kalau langsung dibilang qul huwallahu ahad itu langsung wah ini beda kita. Ya kan? Tapi diantar untuk berfikir, merenung sejenak. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Sementara mereka ini sebenarnya sudah menyadari bahwa yang menciptakan itu adalah Allah gitu. Yang menciptakan. Itu goncanglah dia itu berpikir. Yang menciptakan. Siapa yang menciptakan kita ini? Apakah Al-Lata wal Uzza itu yang menciptakan? Kita yang menciptakan itu. Ya kan, kita membuat. Ya masa kita yang Tuhan? Tidak. Kita malah yang menciptakan itu. Nah, termasuklah nanti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga geli juga memikirkan dirinya. Ya, ketika di zaman jahiliyah dia membuat roti yang berbentuk berhala itu dibawa kemana-mana supaya ada yang disembah itu kan. Nah, berpikir semua itu alladzi khalaq, yang menciptakan. Siapa yang menciptakannya? Ini yang kita sembah ini kan ciptaan kita gitu kan. Mulailah itu. Ini siapa ini tuannya Bilal ini? Ya. Umayyah ini? Bukan juga dia pencipta. Diciptakan juga. Sama-sama aja. Mungkin dalam hatinya Bilal sama aja. Ya. Saya diciptakan, dia juga diciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Diciptakan dari segumpal darah. Ya. Umayyah ini, tuanku ini ya bukan diciptakan dari emas, ya sama aja. Dari segumpal darah juga sama kalau begitu. Khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Ya. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, jadi beginilah Bapak sekalian, Allah SWT mengantar orang-orang yang musyrik ini tadi ini ya. Orang-orang jahiliyah ini untuk berpikir. Jadi Islam ini bukan ajaran yang bersifat dogmatis. Nah, kan ada juga ajaran agama itu kan. Ya udah yakini aja, enggak usah bertanya. Ya. Pokoknya itu. Kalau Islam ini agama yang sebenarnya yang rasional. Itulah sebabnya Bapak sekalian, banyak orang yang masuk Islam ini itu justru karena penemuan, ya, temuan-temuan ilmiah. Nah, ada kemarin tulisan yang di share di grup pengurus Hidatullah itu. Apa itu ya? Ya, intinya dia dan seorang profesor Yahudi itu
menemukan bahwa teori Quran ini itu tidak mungkin bisa dijangkau oleh pikiran manusia, termasuk Muhammad SAW. Maka ini pasti yang memang menciptakan alam ini. Nah, enaknya mendakwai orang cerdas itu mudah nyambung. Ya. Sama ketika ada seorang peneliti juga menemukan fenomena yang unik di dasar laut, ya. Ditemukan ada 2 sungai yang tidak ada pembatasnya, tetapi airnya itu satu asin, satu tawar. Sekian lama dia melakukan penelitian, dia temukan itu. Ketemulah dengan sarjana muslim, dia bilang, itu sudah ada dalam Al-Quran itu. Disebutkanlah. Kalau tidak salah ada 2 ayat dalam Al-Quran itu. Di antaranya ada marajal bahraini yaltaqiyan fihi ma barzakhul la yabghiyan gitu. Wah, tidak mungkin ini hasil penelitian Muhammad ini. Ya, kalau tidak salah itu lautan di Meksiko, enggak mungkin bisa dijangkau. Ini pasti yang menciptakan laut ini. Nah, masuklah dia Islam. Nah, jadi bos sekalian, di sini juga bisa kita pahami bahwa sebenarnya pendidikan tauhid itu, ya, itu tidak cukup hanya sebatas apa? Menghafal, mengetahui yang namanya tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Tapi bagaimana rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala ini? Iqra bismi rabbik. Karena dari tauhid rububiyah itulah yang akan melahirkan kesadaran bertauhid. Nah, sistem pendidikan kita sekarang ini itu belum mampu mengantar anak didik kita yang belajar sains dan teknologi untuk semakin menguatkan keyakinannya. Kenapa? Karena setiap temuan-temuan itu tidak disandarkan kepada kekuasaan Allah. Misalnya listrik, ya. Oh, ini Thomas Alva Edison. Ini teori ini adalah teori Einstein. Jadi yang dinisbatkan kepada ilmuwan-ilmuwan itu, ya. Padahal mestinya doktrinnya itu adalah allamal insana malam ya'lam, di al-alaq itu, ya, bahwa sehebat apa manusia itu kecil ilmunya, yang mengejarkan itu adalah Allah. Makanya dalam Al-Quran itu kita lihat tidak ada yang menisbatkan ilmu itu kepada manusia, ya. Misalnya wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Kemudian allamal insana ma lam ya'lam itu. Jadi yang mengajar itu dari Allah. Ya, jadi nisbatnya ilmu itu selalu kepada Allah. Ya. Jadi menurut konsep al-alaq seharusnya pembelajaran, penelitian, penemuan-penemuan itu harus melahirkan kesadaran bertauhid. Semakin tinggi keimanannya. Nah, jadi semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi keyakinannya. Karena dia memang menemukan itu. Dia akan merasakan betapa kecilnya ilmu dia, betapa lemahnya dia. Karena nah, itu tadi, dia tidak mampu menjangkau. Nah, itulah sebabnya, ya, ayat yang masyhur kita sering dengar, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sungguhnya hanyalah yang takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang berilmu. Nah, karena memang orang berilmu itu sangat berpeluang, ya, untuk semakin meyakini kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, nah, kalau kita mau mengikuti secara apa ya? Secara detail bagaimana Allah mengantar Rasulullah SAW mentarbiyah dan mendakwai umatnya, ya, mulai dari surah Al-Alaq sampai
akhir ayat yang turun ini itu akan berat. Ya. Tapi ya, kalau itu tidak dilakukan, maka sistem pendidikan kita dan sistem dakwah kita itu tidak akan mencapai hasil sebagaimana yang kita harapkan. Kenapa? Itu jalannya tidak tepat itu. Ya, manhajnya, metodenya itu tidak tepat. Jadi mengikuti sunnah Nabi SAW itu tidak hanya dalam hal yang bersifat ibadah, ubudiyah, kefiat ya, bagaimana sholat ya sesuai dengan gerakan Nabi itu. Itu bukan hanya sebatas itu, ya. Termasuk bagaimana melakukan pembinaan dan dakwah kepada umat ini, itu juga harus mengikuti itu. Nah, cara Al-Quran mentarbiyah umat Rasulullah SAW ini adalah wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Jadi diturunkan secara beransur-ansur. Nah, intinya Bapak sekalian bahwa berislam kita termasuk mendakwahi umat kepada Islam itu harus memiliki tahapan-tahapan. Ya. Nah, Hidayatullah memahami bahwa tahapan-tahapan turunnya Al-Quran ini harus menjadi metode. Metode dalam berislam, metode dalam tarbiyah, metode dalam dakwah. Tapi tidak mungkin juga kita kemudian mengurut dari surah pertama sampai surah ke 114. Ya, itu rumit dan ulama tidak akan sepakat. Maka kita coba membuat kerangka atau pola demi memudahkan. Ya. Bahwa 5 surah pertama yang Allah turunkan, Al-Alaq 1-5, kemudian Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Mudaththir sampai Al-Fatihah, ini sudah cukup untuk menjadi pola. Ya. Ya. Kalau dalam bahasa Arab itu qawaid ammah, kaidah-kaidah umum. Ya. Nanti tinggal bagaimana dia dijabarkan. Kenapa Bapak sekalian? Karena kalau kita lihat muatan dari 5 surah ini itu sudah mewakili seluruh ajaran Islam. Misalnya Al-Alaq itu bagaimana tadi pencerahan yang melahirkan kesadaran bertauhid. Tauhid. Yang kedua surah Al-Qalam. Di Al-Qalam itu ada kata-kata wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu adalah akhlak. Yang ketiga adalah Al-Muzammil. Al-Muzammil itu Allah yang menyebutkan beberapa bentuk ibadah ritual. Ya, hablum minallah. Ya, mulai dari qumil laila qalila ya, kemudian baca Quran, zikir, tabattul dan seterusnya. Nah, ini ibadah. Kemudian surah Al-Mudaththir, oleh ulama dikatakan bahwa surah Al-Mudaththir ini adalah SK kerasulan. Jadi kalau Al-Alaq itu diistilahkan sebagai SK kenabian, diangkat menjadi nabi. Tapi turunnya Al-Mudaththir, perintah untuk berdakwah, itu SK kerasulan. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir. Itu kaidah-kaidah dakwah yang mungkin pada pertemuan berikutnya kita akan bahas lebih detail. Ini pengantar. Al-Fatihah menurut salah satu riwayat yang oleh ulama juga diyakini ya kesahihannya, itu adalah ayat atau urutan yang kelima. Ya. Nah, Al-Fatihah ini adalah intisari Al-Quran. Ya.
Jadi gambaran isi kandungan Al-Quran itu ada dalam surah Al-Fatihah. Nanti saatnya kita akan kaji. Maka 5 surah pertama turun ini itu dijadikan sebagai kaidah, sebagai prinsip-prinsip, ya, yang dijadikan metodologi. Metodologi, cara, thariqah yang dalam bahasa Arab distilahkan dengan manhaj. Ya. Nanti 5 surah ini kemudian ya tentunya akan menjadi apa ya? Ya menjadi pola. Ya. 5 surah ini Bapak sekalian bukan berarti membatasi. Oh, bagaimana dengan surah yang lain? Tidak. Karena semua surah dalam Al-Quran akan kembali kepada akhlak, akan kembali kepada hal-hal bersifat ibadah, akan kembali kepada muamalah, akan kembali kepada tanggung jawab dakwah, akan kembali kepada sistem kehidupan secara keseluruhan sebagaimana digambarkan dalam surah Al-Fatihah itu, ihdinas siratal mustaqim. Mungkin ada yang bertanya, wah ini mengada-ada, ini ada enggak pemikiran ulama seperti itu? Bapak sekalian, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah untuk memudahkan umat, ya, beliau pernah mengatakan, seandainya Allah tidak menurunkan surah kecuali surah Al-Asr, maka cukup itu menjadi pegangan secara umum, secara global. Kenapa Bapak sekalian? Karena dalam surah Al-Asr itu Allah berfirman, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu, ya, iman, wa 'amilus shalihat, dan amal saleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Di sana ada dakwah. Jadi ada 3 poin utama yang terkandung dalam surah Al-Asr itu yang menjadikan Imam Syafi'i kemudian menyatakan seperti itu. Apa itu? Iman, amal, dan dakwah. Artinya kalau orang sudah beriman dan sudah mengamalkan keimanannya, lalu setelah itu dia mendakwakan, sudah selesai. Nah, itu namanya kaidah. Nah, apa yang terkandung dalam surah Al-Asr ini itu masih global. Iman, amal, dan dakwah. Tapi bagaimana melahirkan keimanan, bagaimana bentuk amal soleh, dan bagaimana kaidah-kaidah wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, itu ada dalam 5 surah pertama ini turun. Tadi saya jelaskan bagaimana Allah mengantar kaum jahiliyah menjadi orang yang bertauhid, beriman itu melalui Al-Alaq, surah pertama. Caranya itu. Jadi ada. Demikian pula tahap berikutnya adalah akhlak, kemudian ibadah dan seterusnya. Ya, karena waktunya sudah habis, insyaallah pada kesempatan lain kita akan lanjutkan. Mungkin pada pertemuan pertama ini Bapak masih sangat berat menangkap, tapi ini sebagai pengantar, ya, mudah-mudahan pada sesi-sesi berikutnya ya itu bisa kita juga melakukan dialog dan melakukan pendalaman, ya, bagaimana rahasia Allah SWT menurunkan Al-Quran itu secara mufarraqan, ya, yaitu litaqra'u 'alan nasi 'ala mukthin, agar bagaimana dalam memberikan pendidikan, memberikan dakwah ini itu memiliki tahapan-tahapan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.